Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmawati, NIM 212223100009, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Matkul Sistem Ekonomi Indonesia, semester 2 Kampus TISIP Bekasi, dengan dosen pengampu Bapak Samin Saputra SEMM, NIDN 2120067401 dan Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD, NIDN 040101180013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Sistem Ekonomi Indonesia. Berikut pokok pembahasan dari materi pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15, yaitu sistem keuangan dan moneter, sistem fiskal, kebijakan fiskal dan moneter, neraca pembayaran, kependudukan dan tenaga kerja, masalah pertanian, industri, perdagangan dan pangan, pembangunan ekonomi daerah, dan yang terakhir, sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri 4.0. Lanjut materi pertama atau yang ke-9, sistem keuangan dan moneter. Secara umum, sistem keuangan adalah kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan atau financial service dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Sistem moneter. Ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen kebijakan yang ada dalam ekonomi makro. Kebijakan yang mengatur tentang keuangan suatu negara, baik uang yang bersifat real dan non-real, segala jenis transaksi keuangan ketika terdapat masalah maka diselesaikan dengan kebijakan yang ada dalam ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan suatu keadaan ekonomi yang dikontrol secara langsung oleh pemerintah pusat. Segala jenis kebijakan yang diambil bersifat terpusat. Kebijakan ini diatur pemerintah melalui bank sentral. Tujuan adanya ekonomi moneter ialah terciptanya stabilitas ekonomi, keseimbangan internal dan eksternal, serta untuk mencapai tujuan ekonomi makro masing-masing negara. Berdasarkan tujuan tersebut, ketika pemegang kekuasaan memutuskan suatu hal, sangat berpengaruh pada keadaan suatu negara. Sistem keuangan di Indonesia. Berikut beberapa fungsi sistem keuangan di Indonesia, yaitu fungsi tabungan atau saving function, fungsi kekayaan atau wealth function, fungsi likuiditas atau liquidity function, fungsi kredit, credit function, fungsi pembayaran, payment function, fungsi resiko, risk function, dan yang terakhir fungsi kebijakan, yaitu policy function. Selanjutnya, fungsi otoritas dan sistem moneter. Fungsi otoritas moneter menciptakan dan mengeluarkan uang kertas dan logam, memelihara cadangan devisa nasional, mengawasi sistem moneter. Fungsi sistem moneter menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, cepat, akurat, dan biaya yang relatif murah. Melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan tingkat bunga melalui pelaksanaan kebijakan moneter. Lanjut ke materi 10, yaitu sistem fiskal, kebijakan fiskal, dan moneter. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Secara definitatif, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Yang membuat kebijakan adalah pemerintah keuangan. Instrumen kebijakan fiskal meliputi pengeluaran publik, pajak, piutang publik. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Pembuat kebijakan adalah Bank Indonesia. Instrumen kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto rasio, cadangan wajib, serta himbauan moral. Instrumen dan jenis kebijakan fiskal.
Yang pertama ada pajak. Pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk mempengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Selanjutnya ada pengeluaran belanja. Instrumen ini dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan dan situasi keuangan negara. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan belanja pemerintah dan pengurangan pajak yang dirancang untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan pemerintah agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Penerapan kebijakan ini seperti pada politik diskonto atau penurunan tingkat suku bangsa, politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga, politik cash ratio penurunan cadangan kas, politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Dan kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Penerapan kebijakan ini seperti pada politik diskonto peningkatan suku bangsa, politik pasar terbuka penjualan surat-surat berharga, politik cash ratio peningkatan cadangan kas, politik kredit selektif pengetatan pemberian kredit. Lanjut tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter terdiri dari mengendalikan inflasi, menjamin stabilitas ekonomi, meningkatkan lapangan pekerja, melindungi stabilitas harga barang di pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan instrumen kebijakan moneter, kebijakan diskonto atau discount rate, operasi pasar terbuka, penetapan suku bangsa acuan, dan yang terakhir imbauan moral. Materi ke-11 yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran yaitu catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor real, fiskal, dan moneter. Komponen neraca pembayaran. Transaksi berjalan masih dibagi lagi ke dalam pendapatan atas investasi, transfer sepihak, neraca perdagangan yang berisikan transaksi ekspor juga impor, transaksi modal. Pada komponen ini berisikan aktivitas atau transaksi jual beli aset. Di sini juga bisa berisi catatan penjualan atas aset non finansial seperti pendapatan dari sewa juga pemasaran. Yang terakhir, transaksi keuangan. Di dalam komponen ini Anda bisa mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan investasi, baik investasi langsung, portofolio, transaksi derivati, dan transaksi sebagainya. Lanjut jenis-jenis neraca pembayaran. Neraca perdagangan, neraca jasa, neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral, neraca pembayaran defisit, neraca pembayaran surplus, neraca pembayaran seimbang, neraca modal, capital account. Yang terakhir yaitu neraca moneter, monetary account. Tujuan pembuatan neraca pembayaran. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi peran sektor eksternal bagi perekonomian negara. Yang ketiga, menemukan pola transaksi serta struktur ekonomi. Yang keempat, mengidentifikasi masalah ekonomi dalam suatu negara. Yang kelima, informasi cadangan devisa. Dan yang keenam, sebagai acuan dalam penyusunan anggaran devisa. Materi ke-12 yaitu kependudukan dalam tenaga kerja. Penduduk adalah semua orang yang mendiami wilayah dan perwilayahan tertentu pada waktu tertentu dengan keterkaitan hubungan antara jumlah usia, status perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, kualitas, mobilitas, dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi,
sosial, budaya, dan perpolitik yang memiliki hak dan kewajiban. Studi kependudukan. Jadi, studi kependudukan adalah studi antar bidang yang menggunakan pendekatan demografi sebagai independen variabel bagi ilmu-ilmu sosial, dan demikian pula sebaliknya. Variabel-variabel ilmu sosial dapat menjadi independen variabel bagi studi demografi. Studi kependudukan dengan demikian lebih luas dari demografi dan dapat menjebatani antara ilmu kedokteran dan ilmu sosial lainnya. Perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Masalah penduduk adalah masalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar di negara berkembang. Hal ini menimbulkan beberapa masalah pada usaha-usaha pembangunan karena di satu pihak pertambahan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang hampir sama cepatnya. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja memerlukan ketersediaan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Kesempatan kerja menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Berikut ukuran ketenaga kerjaan. 1. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK. 2. Angka aktivitas menurut umum dan jenis kelamin. 3. Tingkat aktivitas menurut jenis kelamin. 4. Aktivitas kasar atau crude activity rate. 5. Angka pengangguran unemployment rate. 6. Tingkat pekerja penuh fully employed. 7. Tingkat pekerja tidak penuh underemployed. Masalah ketenaga kerja Indonesia: rendahnya kualitas tenaga kerja, pengangguran, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, gaji yang rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Materi ke-13, masalah pertanian, industri, perdagangan, dan pangan. Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian. Di dalamnya, petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui petani, kebutuhan pangan rumah tangga hingga bahan baku industri dapat dipenuhi dengan baik. Namun, petani seringkali dihadangkan dengan berbagai permasalahan yang rumit dan tak jarang permasalahan tersebut justru menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka. Tak tanggung-tanggung, masalah tersebut muncul setiap tahun dan masih menjadi misteri dalam penyelesaiannya. Berikut beberapa masalah pertanian. Pertanian dipandang sebelah mata, krisis regenerasi petani muda, rantai niaga yang merugikan petani, teknik budidaya kurang presisi, modal bagi petani, yang terakhir alih fungsi lahan. Definisi industri. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan atau pembuatan bahan baku atau pembuatan barang. Jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Masalah industri. Industri kekurangan bahan baku seperti kondensat, gas, nafta, biji besi. Yang kedua, infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri. Industri kekurangan utility seperti listrik, air, gas, dan pengolahan limbah. Industri kekurangan tenaga terampil dan supervisor superintendent. Industri dapat terkena serbuan produk impor. Limbah industri seperti penetapan slag sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas berkas dan baja berkas atau scrap menyulitkan industri, antara lain industri kertas. 7. Industri kecil dan menengah IKM masih mengalami kendala seperti akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong,
mesin, peralatan yang tertinggal hingga pemasaran. Lanjut definisi perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Margin perdagangan dan pengakuan MPP adalah kompensasi perdagangan seperti penyalur barang yang merupakan selisih antar nilai penjual dan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besar output dari kegiatan perdagangan. Lanjut contoh perdagangan. Pertukaran barang antar wilayah di dalam negeri, penjualan produk oleh pabrik atau perusahaan kepada distributor di dalam negeri, perdagangan barang atau perusahaan di dalam negeri, penjualan produk oleh perusahaan kepada konsumen di dalam negeri, perdagangan jasa di dalam negeri. Masalah perdagangan, rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kurangnya kualitas infrastruktur, sektor industri yang rapuh, serbuan impor, perubahan perilaku konsumen, meningkatnya hambatan perdagangan, adanya potensi defisit dan resesi ekonomi. Sektor pangan. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman. Berikut contoh sektor pangan dan masalah sektor pangan. Pengelolaan bahan baku industri pangan, pengolahan industri tepung cassava, tapioka, dan mokap, investasi teknologi pangan, pengembangan pertanian organik, pengolahan produk pertanian, bisnis pergudangan dan pengepakan. Masalah sektor pangan, sarana dan prasarana pertanian, skala usaha tani kecil dan konversi lahan, adanya dampak perubahan iklim, akses pangan yang tidak merata, food loss and waste yang tinggi, regenerasi pertanian lambat. Materi ke-14 ada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang. Lanjut perencanaan pembangunan ekonomi daerah, usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi daerah, usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita, usaha untuk mengadakan perusahaan struktur ekonomi, usaha perluasan kesempatan kerja, usaha pemerataan pembangunan, usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan, usaha perluasan kesempatan kerja, dan yang terakhir, usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi daerah, alokasi sumber daya yang lebih seimbang, peningkatan sumber daya manusia di daerah, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah, pelayanan masyarakat yang efisien. Materi yang terakhir yaitu materi yang ke-15 ada Sistem Ekonomi Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. Sistem ekonomi adalah bagaimana cara pemerintah suatu negara mengelola dan mengatur serta menganalisa produksi dan konsumsi barang dan jasa dalam perekonomian Thorsby 1994. Lebih lanjut, analisis produksi mencakup pertimbangan keputusan mengenai apa yang diproduksi dan bagaimana proses produksinya. Menentukan bahan baku mana yang akan digunakan dalam produksi atau faktor produksi, dan bagaimana bisnis proses maupun bisnis model yang digunakan untuk menghasilkan output serta selanjutnya bagaimana mendistribusikannya. Pengaruh Revolusi 4.0 terhadap perekonomian Indonesia. Dengan Revolusi Industri 4.0 memberikan pengaruh di bidang perekonomian meningkat, di mana sektor-sektor membuka peluang untuk kewirausahaan dan UMKM
meningkat dengan pesat sehingga memberikan dampak pengaruh pada kewirausahaan demi kemandirian ekonomi. Dampak positif dan negatif dari revolusi industri. Beberapa dampak positif revolusi industri 4.0 adalah efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya yang lebih murah, manajemen risiko yang lebih baik, dan identifikasi dan pemecah masalah yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif revolusi industri 4.0 yaitu berdampak pada bidang sosial, politik, dan ekonomi. Ada 9 teknologi pilar utama dalam revolusi industri 4.0 yaitu autonomous robot, simulation, system integration, Internet of Things, cyber security, cloud computing, adaptive manufacturing, augmented reality, dan yang terakhir ada big data. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi ditunjukkan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas daripada trilogi pembangunan, karena dengan adanya pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapai kesejahteraan. Mungkin cukup sekian presentasi tugas ujian akhir semester Sistem Ekonomi Indonesia saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.